terkasih, di dalam nama Kristus Yesus kita ketemu kembali dalam renungan malam hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang mengizinkan kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapak, kami ingin merenungkan singkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita semua di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, tema kita dalam renungan malam ini adalah sebagaimana judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semua adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia. Dalam ayatnya ataupun dalam natsnya pasal yang kedua dalam surat Efesus ini, saya mau memberikan ada 3 bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama yaitu ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat pertama dan ayat yang ketiga ini berbicara sebuah keberadaan manusia yang dulu, keberadaan di tengah-tengah kehidupan yang berdosa. Bagaimana ketika kita sebelum menerima anugerah keselamatan Allah. Dan ini juga menegaskan dan juga memperjelas bagaimana kehidupan jemaat di Efesus yang sangat tidak baik pada waktu itu. Kita juga adalah manusia yang sangat-sangat berdosa dan harusnya tidak pantas menerima keselamatan dari Allah itu sendiri. Di tengah keberdosaan kita, tapi ada kasih Allah yang begitu besar, yang mau membawa kita, menarik kita keluar dari belenggu dosa itu. Artinya sebenarnya kita semua manusia tidak ada satupun yang layak, tidak ada satupun yang pantas untuk menerima keselamatan. Karena dikatakan juga kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal-hal duniawi. Itulah keadaan kita, baik mulai dari kejatuhan Adam manusia pertama, jatuh dalam dosa, hingga ada dosa keturunan hingga sampai sebelum datang Kristus Yesus ke dunia ini dan menebus kita. Lalu yang kedua, itu bicara tentang kasih karunia, yaitu ayat 4 sampai yang ke-7. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-7 sudah dijelaskan ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih Allah yang begitu besar. Bapak Ibu, kalau kita mengingat sebuah ilustrasi yang dari Injil Matius ya, tentang seorang raja dan hamba, di mana ketika ada seorang hamba yang memiliki utang kepada sang raja 10.000 talenta, lalu dia memohon belas kasihan dari raja karena dia tidak sanggup membayar hutangnya. Akhirnya sang raja memberikan kebebasan, utangnya ditebus, utangnya dibebaskan.
Namun setelah dia dibebaskan, ternyata dia juga punya piutang kepada rekannya atau temannya, hamba yang lain. Tapi piutang yang dia miliki itu hanya sekedar 100 dinar, jauh lebih kecil persentasenya dibandingkan 10.000 talenta. Namun kekejaman dari hatinya, dia tidak memiliki kasih sebagaimana yang sudah diberikan kepadanya. Dia justru menagih piutang itu kepada hamba yang lain, bahkan karena dia tidak mampu membayar 100 dinar itu, akhirnya dia dikasuskan atau dipenjara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita manusia ini terkadang kurang bisa menghargai kasih Allah. Kalau saya bisa sebutkan kasih Allah yang begitu besar ini dengan istilah unconditional love. Rasanya berat sebenarnya mengasihi tanpa harus dikasihi. Tapi itulah dasar dari kasih Allah. Kasih yang Allah berikan kepada kita tanpa ada tuntutan balasan kasih. Kasihnya begitu besar bukan karena kita terlebih dahulu mengasihi Allah. Dan kasih Allah yang tanpa syarat ini dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma. Makanya dianugerahkan keselamatan itu. Lalu yang ketiga, bagaimana respon iman kita di ayat 8-10. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menerima anugerah keselamatan, harusnya kita sebagai orang percaya melakukan yang namanya kebaikan. Melakukan kebaikan adalah sebuah respon dari anugerah keselamatan, bukanlah sebuah syarat. Walaupun ada kepercayaan mengatakan bahwa keselamatan itu ditentukan dari kebaikan atau perbuatan manusia. Namun dalam kekristenan kita tidak menerima hal tersebut. Tidak berlaku demikian. Justru kebaikan itulah yang terus bertumbuh, justru kebaikan itulah yang terus berkembang karena akibat dari anugerah keselamatan. Jadi kita melakukan kebaikan adalah bagian dari respon karena kita menerima kasih karunia itu. Makanya temanya semua karena kasih karunia, semua karena hadiah yang dilimpahkan Allah kepada kita manusia. Jadi biarlah melalui firman Tuhan ini kita menyadari keberadaan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Lalu kita menyadari bahwa Allah memiliki kasih yang begitu besar dan kita mau meresponi kasih Allah yang begitu besar dengan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami dengar, kami boleh pahami. Dan biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dari hari ke hari, kami boleh semakin menyerupai Engkau. Inilah doa kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.